Ya jadi hari ini kita akan ngebahas hal yang benar-benar gue pikirin dari gue kecil sih sebenarnya, mengenai apa yang ada di bawah laut. Coba apa tadi kata lu, menurut lu? Bola pasti ada ikan lah. Ikan, terumbu karang, Enggak, biota plankton. space sama bawah laut kan lebih, kata NASA lebih susah dijelajahi kan, buat bawah laut tuh daripada di luar angkasa. Dari situ kita aja bisa mikir kan, pasti ada apa-apanya gitu. Kenapa Kenapa bisa? gitu? Nggak mungkin ada, ya bisa Tekanan, jadi mungkin tekanan gelap. itu kan kalau secara teknisnya ya, secara teknis. Cuma kan kalau kita pikir-pikir lagi, laut segede gitu, pasti ada makhluk dong. Kalau ada peradaban dong. Peradaban ikan. Peradaban, peradaban yang katanya Atlantis lah. Kalau nggak yang di Namor tuh yang kayak Aztec, manusia Aztec ke laut. Gue sih yakin kayaknya ada sih hal-hal gitu di bawah laut. Sekarang apa zaman dulu? Zaman dulu. Sekarang Cuma nggak ada. kalau sekarang tuh lebih ke makhluk ya kalau gue. Kayak macam megalodon. Kenapa nggak survive? Survive sebenarnya, cuma kita Nggak, nggak, yang peradaban. soalnya Kan mereka bisa naik aja, kan kita nggak tahu. ya, Bisa mereka. mereka tuh naik ke atas soalnya, ya kan, Oh, udah apa namanya, udah nggak tinggal di bawah laut lagi, jadi cuman ninggalin artefak-artefaknya mereka doang. Katanya Atlantis ada di Indonesia ya katanya. Kalau nggak ini apa? Tinggi lautnya turun, udah. Oh iya, apa namanya, kayak global warming malah naik ya. Bisa jadi sih, kayak apa namanya, dulu kan lebih lebih tinggi gitu, daratannya lebih sedikit, jadi mereka lebih tinggi, apa, lebih milih tinggal di bawah laut. Nah pas sudah benua udah muncul kan, benua baru, benua apa dari bawah laut, nah mereka baru pindah ke atas. Lebih kayak gitu sih sebenarnya mah. Coba kalian pikir, masa seluas bumi kan 70%-nya kan air ya. Iya. Masa kosong cuman yang ada di ini doang, apa, di Net Geo kalau nggak kayak SpongeBob tuh begini banget. iya bikin bottom. Pasti banyak lah kota gua peninggalan-peninggalannya. Tadi lu bilang apa? Atlantis di Indonesia. Iya, Lu Atlantis percaya di Indonesia. mana? Gue malah percaya di Indonesia. Percaya Indonesia. Iya. Cuma namanya bukan Atlantis. Kenapa Indonesia? Jadi apa? Cari Borobudur tuh ini Atlantis. Peninggalan Atlantis ya? Enggak, soalnya ini Drake, apa namanya, wilayah kita tuh kan banyaknya perairan ya, daripada benua yang lain gitu. Yang tadi gue bilang kan peradaban dulu yang di bawah laut naik ke atas tuh karena benuanya naik kan. Yang paling logis tuh Indonesia, soalnya dia berbentuk kepulauan. Ya kalau nggak Indonesia, Filipina deh. Soalnya paling logis dia. Dari soalnya kalau satu benua gitu kan nggak mungkin kan, jadi maksudnya Atlantis lu jadi satu benua gitu nggak mungkin, terlalu gede. Indonesia lah yang paling ini. Mungkin awalnya dia cuman satu benua, jadi apa, sebelum jadi pulau-pulau kan, jadi satu benua gitu naik. Nah sekarang jadi kepisah-pisah gitu. Tapi lu tahu legenda Atlantis sih? Sebenarnya gue gak terlalu ngikutin sih legendanya. Cuma yang gue tahu tuh Atlantis kan orang-orang tinggal di bawah laut kan, berserta dengan teknologi-teknologi yang majunya itu. Cuma sepanjang legenda gue nggak terlalu ngikutin. Setahu gue Atlantis tuh dulunya di darat. Emang di darat ya? Terus tenggelam. Kok gak ingat? Jadi dia itu iya, peradaban diri tenggelam. Berarti sama Poseidon apa? Awalnya Atlantis naik, apa di darat kan? Tenggelam. Nah hidup mungkin. Terus ditinggalin karena itu benuanya naik lagi. Menurut gue itu. Masuk akal tenggelam sih. Kayak apa? Kayak artefak di laut tuh gara-gara suhu tingkatan air laut yang soalnya kan global warming kan lama-lama kan naik ya. Cuma kan zaman dulu kalau tahu
benua tuh sedikit, Rick. Nggak banyak gitu. Bukannya gede gitu ya, satu. Iya, gede satu. Cuma kepotong-potong. Potong-potong. Iya. Cuma nggak segede yang sekarang. Iya, Sekarang kan? tuh kalau disatuin lebih gede daripada yang dulu. Pangea kan kalau yang dulu tuh. Enggak lah, gede dulu lah. Kok sekarang? Oh iya. Ya kan? Pulau-pulau baru ya. Iya, pulau-pulau baru. Letusan Ya kan? volcano. Nah, itu dia. Letusan gunung berapi ya. Berarti Atlantis di gua dari darat turun ke laut, naik lagi. Makanya ditinggalin sekarang Atlantis tuh. Tapi bisa jadi gak naik. Kayak diserang makhluk-makhluk gitu kan, bisa jadi. Cuma gue ada satu teori nih. Kalau Atlantis itu sekarang itu letaknya di Gurun Sahara. Gurun Sahara. Gara-gara ada piramid gitu. Bukan, jadi kayak ada bentuk kayak apa, crop cycle gitu. Bulat gini, bulat. Iya. Nanti gue kasih fotonya deh. Bulat-bulat gitu. Nah, dulu orang zaman dulu tuh pernah ada, gue lupa Nostradamus apa siapa gitu, pernah ngejelasin ciri-ciri Atlantis. Nah, ciri-cirinya itu sama kayak yang di Gunung Sahara itu, bulat. Cuma kan sekarang padang pasir nih. Masa yang padang pasir dulunya itu air gitu dulu. Masuk akal tapi sih. Terus juga kan ada teori-teori juga kalau padang pasir di Gunung Sahara itu dulu sebenarnya laut kan. Iya. Soalnya kan pasir kan dari bebatuan kan. Mungkin dulu di situ banyak bebatuan laut. Mungkin itu dulu dasar laut. Iya, dasar laut kan, bebatuan laut. Terus ada yang pernah bongkar-bongkar di bawah-bawah. Ada kapal. Bukan, ada kayu. Bisa jadi ini orang apa bawa karavannya ke sono. Itu di kota. Oh, ada kota. Nggak tahu-tahunya. Sebenarnya misteri banyak anjing. Kalau gue sih malah percaya itu. Yang di gurun pasir. Jadi ada shifting kan, yang daratan baik out tiba-tiba jadi gurun pasir. Dari apa namanya? Dari lautan naik jadi gurun pasir gitu ya. Bisa sih. Arab dari kering jadi hijau. Fenomena gitu kan sering terjadi. Cuma kan nggak ada ininya kan, nggak ada artefak banyak gitu. Sabtunya cuma kota biasa terus ketimbun pasir. Iya. Bisa jadi sih. Yang namanya juga teori. Kota biasa ketimpa. Nah ini terus makhluk-makhluknya nih. Kan kita udah ngomongin Atlantis nih. Peradaban-peradabannya. Makhluk ya. Menurut lu yang paling logis makhluk apa yang dari zaman dulu hidup sekarang? Ya dinosaurus pasti. Di bawah laut. Dinosaurus. Tapi gue gak tahu jadi siapa. Kan juga banyak kan orang yang kira-kira udah punah ternyata muncul lagi gitu ya. Terus kalau dilihat dari makhluk-makhluk yang di dasar laut tuh, yang gelap, yang titiknya tidak ada cahaya itu kan bentuk-bentuknya masih kayak bentuk-bentuk hewan purba kan. Hewan zaman dulu ya. Kalau gue malah lebih kepikiran ke ini, jadi ke bapaknya Paus, kalau enggak ya bapaknya hiu. Nggak jauh-jauh dari situ. Daddy Shark. Megalodon. Kalau nggak Paus zaman dulu tuh yang lebih gede daripada Moby Dick ya tuh, legendanya juga ada tuh. Itu lebih logis sih kalau kata gue. Apa lebih logis? Kan di sana nggak ada makanan dikit kali. Apa kan mereka kan makan ini plankton. Ya kan? Paus kan butuh udara. Kan dia mamalia, pakai paru-paru napas. Dia kan keluar dia. Itu pasti kelihatan. Iya, harusnya kelihatan ya. Kalau Megalodon mungkin. Nah, kalau Megalodon lebih percaya Demek. Iya. Lu kadang-kadang gue nonton Demek. Soalnya kan dia bergerak terus kan kalau Megalodon tuh. Dia mati kalau dia diem. Sedangkan sebenarnya nggak terlalu gede juga Megalodon tau kalau dibandingin hiu biasa tuh. Pernah lihat ya. Kalau di dokumenter kan ada perbandingannya tuh. Ya paling cuma 5 kali lebih gede lah. Cuma kalau dibandingin sama lautan kita yang gede ini kan itu kecil segitu mah. Lebih gede yang ini kali Nabi Yunus daripada Megalodon. Nah cuma bingungnya kan nggak pernah kelihatan ya mereka itu ya. Nah iya tuh. Itu disimpan gak tuh?
Terus yang ikan yang memakan hidangannya Nabi Sulaiman tau gak? Iya. Iya Itu tuh yang 3 hari yang bikinnya 3 hari ya? Iya 3 hari masak. makanannya langsung habis dari sekali suap. Apa karena Kalau gue percaya sih, gue iya, percaya ada sih. Kalau udah ada itu kayak lebih ke paus gak sih? Lebih ke paus gak sih? bisa jadi. Ya kan? Apa jangan-jangan paus punya ini? Tipe yang itu punya apa namanya? Punya mekanisme sendiri buat tidur lama gitu. Nunggu saatnya Nunggu saatnya baru bangun. Gabah. Terus yang kata pulau, oh kalau kayak gini, kayak di Pulau Galapagos. Kayak di Eng tau gak, kayak di Avatar Last Airbender, Pulau Singa. Jadi pulau bergerak terus. Jadi di punggung si kura-kura singa. Bisa jadi kayak gitu. Sebenarnya di kota. Ikan. Iya, iya udah. Terus ikan atasnya kota kayak Pulau Ming, kayak Junisa. Kayak gitu-gitu deh. Bisa jadi sih. Terus pas dipanggil baru muncul. Emang keren. Ada juga tuh Pulau Galapagos juga kayak gitu tuh. Kayak yang kayak kura-kura kan. Isinya hewan-hewan eksotis semua lagi. Nah makanya tuh gue bingung tuh kenapa saintis tuh gak udah nelurusin laut aja gitu daripada nelurusin, kenapa lebih milih ke nelurusin luar angkasa dulu daripada ke laut. Kan soalnya kan laut masih dalam bumi gitu. Iya. Padahal istilahnya lebih gampang ya kalau secara pikiran kita lebih gampang. Biayanya nggak lebih gede daripada soal masalah tekanan udara di luar angkasa juga tekanan udaranya gede ya. Iya. Apa janjian lebih gede daripada ini? Tekanannya cuma di atmosfer doang. Nggak bisa ya NASA bikin gak usah NASA juga. Apa sih? NASA kan khusus udara bisa bikin, masalah kita kan udah berapa ribu tahun gitu, masa nggak bisa bikin anti yang anti tekanan itu? Lebih ke nggak mau, kayak lebih udahlah paling isinya coba biota laut doang. Apa jangan ini ada kerajaan di luar manusia iya bikin mereka ini takut, nggak tahu sih. Oh iya kan suka ada suara-suara gitu kan, suara-suara misterius kan. Suara-suara misterius, kayak apa namanya, siren gitu-gitu ya. Mermaid ya. The Trench, The Aquaman. Oh yang makhluk. Atau enggak mungkin itu juga salah satu pertimbangannya. Karena kan di luar angkasa kita nggak tahu nih predatornya apaan. Tapi kalau di laut kan bisa jadi mungkin banyak predator, jadi lebih menghindari mungkin. Tapi kan kita manusia. Hah? Tapi kan daripada nggak ada predator, mendingan jadi amannya nggak ada predator. Bawa rudal gitu kayak ke bawah. Buat ngelawan kalau ada predator. Ya cuman kayaknya ini sih. Ya itu mungkin kata lu bener, mereka udah nggak percaya ada makhluk begitu. Udah gitu doang istilahnya. Ocean floor doang, udah nggak ada apa-apa lagi. Iya sih, tapi lucu juga sih kalau tiba-tiba ocean floor doang. Iya, kayak ngapain? Berat. Udah susah tuh. Udah susah banget. Cuma kan udah terbukti enggak, maksudnya ada laut, ada laut di bawah laut, terus ada ngedibang semua teori banyak jatuhnya ya. Apa hewan-hewan ternyata masih hidup. Iya. Ya udah. Sekarang naik yang lebih ini deh. Nah, coba dah kalau ya udah lanjut. Kenapa lu dulu deh, kenapa tadi? Enggak itu ini masalah kalau diberi kesempatan nih. Iya. Buat ngejelasin luar angkasa sama ngejelasin laut lu milih mana? Gua darat. Gua laut. Daratnya juga belum. Gua laut lah. Laut. Cuma kan di luar angkasa bisa ketemu UFO. Di laut bisa jadi ada UFO ya, kayak di GTA 5. Bisa jadi. Cuma kan kalau di luar angkasa maksudnya terlalu ini Drake. Hampa gitu. Mungkin bisa ketemu tapi juta-juta kapan iya. Tahu deh. Nah, kalau di laut tuh lebih seru ya karena dekat. Bisa jadi cuma 5 tahun doang kan. Tiba-tiba ketemu makhluk yang nggak pernah ditemuin gitu. Turun aja terus ke bawah terus. Dari paling bawah terus muter-muter semuanya dijelajahin. Atau bener lagi ada yang tidur kan. Gede bangun, gede banget. Tapi itu serem banget sih.
Mungkin kalau gue sih percaya sih ada masih ada dinosaurus sih di kegelapan laut itu ya. Kegelapan laut. Ya udah naik deh, jangan ke laut deh, ke danau. Lu tahu kan legenda ini Loch Ness? Tahu. Nah itu bohongan apa nggak sebenarnya juga tuh? Apakah emang secara logika bisa nggak ada kalau makhluk danau segede dalam itu? Bisa ya, bisa karena kan nggak mungkin segede itu kalau danau cetek. Makhluk tuh nggak mungkin tumbuh segede itu. Dia jatuhnya kayak dinosaurus ini kan yang layarnya panjang tuh di laut, gue lupa namanya apa. Lepecarosaurus. Lochnosaurus. Cuma katanya gajah lagi berenang. Cuma kan gajah nggak makanya itu setahu gue ada fotonya kan. Ada fotonya. Di tengah danau. Masalahnya emang gajah bisa berenang gitu? Setahu gue gajah nggak bisa berenang deh. Gajah bisa berenang pak. Menurut Tarzan dia buat belalai, buat napasnya makanya keluar. Serius ya. Ya berarti gajah dong. Tapi kan dalam banget itu. Di danau mana? Skotlandia apa? Di mana lupa gue deh. Iya Skotlandia ya. Maksud iya kan dari danau kecil segitu aja udah banyak ininya spekulasi. Terus ular, anaconda, naga, danau. Sungai Amazon ya. Sungai Amazon. Anaconda lu percaya? Percaya lah itu emang ada. Kalau Titan Boa baru yang nggak ada. Titan Boa kan dinosaurus. Iya. Zaman dulu udah punah, tapi ada. Kongo snack. Itu mah BBC kali. BBC ya. Enggak, gue pernah oh shit. Yeah. Gue pernah lihat di TikTok. Yeah. Katanya ada Kongo. Jadi legendanya tuh di Perang Dunia 1 ya, apa kedua gitu. Ada satu sersan gitu ngelihat di dekat hutan-hutan Kongo gitu. Dekat sungai juga pasti sih. Ada ular. Ada ininya doang sih sebenarnya mah. Bayangan mungkin itu arus kali. Bukan bayangan, alurnya. Alur cuma gede banget. Nah, dari situ dibilang tuh Kongo snack. Karena lagi di Kongo. Kongo snack. Apa gak ada kepikiran itu dia lagi terlihat dia bukan lagi di pikiran yang besi itu terlihat. Nggak tuh lagi ini ya. Dalam dalam substance. Pengaruh substance. Iya. Maksudnya dari hutan Kalimantan aja juga mirip-mirip Amazon kan. Danau Toba bukan ada legenda ya? Ada legenda Danau Toba. Siapa? Apa? Pokoknya dia kayak awalnya dari ikan kan. Ikan mas jadi manusia, seingat gua. Tiba-tiba dikasih makan ikan manusia, ikan mas lagi. Iya. Terus dia balik lagi jadi ikan mas gitu. Seingat gua gitu deh. Kalau Danau Toba. Terus ditinggalin Danau Toba terus. Iya. Jadi tempatnya dia. Sebenarnya gua nggak terlalu, kalau gitu-gitu kayaknya nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu logis gitu. Cuma kayak legenda. Iya legenda jatuhnya. Cuma kayak kalau kata gue Danau Toba nggak ada apa-apa sih. Soalnya katanya kotor kan. Kalau ada dosen, ingat kan dosen kita ngomong dia lebih mending berenang di laut daripada berenang di danau. Karena ada buaya. Karena di laut udah pasti paling cuma ikan paling dimakan cuma hiu. Kalau danau isinya bisa macam-macam. Iya. Bisa buaya, bisa rumput yang narik lah. Ular. Tapi di laut juga ada ular. Ular apa? Ular ini, ular cincin yang berbisa. Sama aja sih kalau kata gue mah. Oh iya, ular. Oh mungkin gini lebih logisnya. Dia lebih takut karena danau tuh gelap. Maksudnya butek gitu. Dalamnya. Iya dalamnya. Kayak di rawa-rawa. Kan lu nggak tahu ada apa tuh. Bisa jadi ada buaya putih kan. Legenda buaya putih. Lu bisa berenang gak tadi? Lu ini berenang di mana? Di kolam renang ya? Di bak mandi gua. Ya itulah. Kalau di got, legenda di got apa? Oh itu mah zaman dulu. Legenda lele jumbo. Iya. Itu semua orang yang pernah denger lele jumbo dah.
Di sekolah kayak di sekolah gue ada lele jumbo, di got gue ada lele jumbo. Ada 2 sebenarnya, lele sama moa. Moa tuh belut yang gede Gue banget. belum tahu nih kalau moa nih, gue bisa lele. Nah itu gue dari dulu nyariin kagak ada di got mana juga, cuman ada ini doang. Kalau apa? Nah. Cuman ada kecebong, ada kadal, mungkin kadal tuh banyak. Cebong. Ada kampret ya. Emang misterinya banyak sih. Nggak di. Tapi lele bener loh, kalau pas banjir keluar loh dari got loh. Lele. Gue nggak pernah nemu sih, berarti lele lu got lu bening berarti. Kotor. Kuat juga lele ya. Emang kan di daerah kotor. Empang kan kotor, Empang. Oh itu mah kotor apa, lumpur doang, tanah ya. Kalau di gua mah kimia. Buat kimia. Jadi gimana nih menurut kalian? Ada apa enggak sih sebenarnya di bawah laut tuh, kalau nggak di perairan manapun ya, mistik apa, makhluk-makhluk mistis, kalau nggak peradaban ya. Nyi Roro Kidul juga di pantai selatan. Bingungnya sih cuman itu, kenapa nggak dijelajahin aja? Kenapa nggak explore, kan penasaran ya walaupun nggak ada juga nggak apa-apa. Penasaran kita. Duit terbuang kan. Iya tapi sih ya, kalau kalian punya apa namanya legenda kalau nggak pemikiran ya, taruhnya di komen deh yang di bawah laut ya. Makanya kan James Cameron kan Avatar 2 Way of Water di laut kan. Iya. Karena dia kan pernah ke Mariana Trench, salah satu orang yang pernah masuk. Saking ininya ya, fascinated ya. Ada hal apa aja. SpongeBob SquarePants kan penciptanya Sardinia Bioteknologi. Iya. Demi Marine Teknologi. Demi kartun. Demi buat kartun loh. Kartun bola. Ya itulah. Laut di bumi luas tapi misterinya banyak.